Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dulur-dulurku? Sehat semuanya? Insya Allah pada sehat ya. Mudah-mudahan pada sehat. Gimana puasanya? Lancar? Mudah-mudahan pada lancar. Kali ini ada sedikit pengalaman menarik yang ingin gue berikan kepada dulur-dulur di rumah. Yaitu adalah di saat kondisi pandemi seperti ini, gue yakin semua ngerasain dampak ekonominya. Salah satunya gue. Nah, jadi ceritanya gue lagi duduk sambil berpikir, wah ini gimana ya supaya bisa menjalani kehidupan sehari-hari dengan kebutuhan materi yang gue yakin kita sama-sama ngerti kondisinya sedang seperti apa di era pandemi seperti ini. Nah, gak lama kemudian di saat gue lagi santai memikirkan ini, ada telepon masuk. Adalah salah satu temen gue yang dia baru saja melahirkan, punya anak, cuman buat bayar biaya rumah sakitnya kurang. Nanya ke gue gitu, nanya bisa pinjam duit dulu nggak gitu. Terus akhirnya gue bilang, aduh gue pengen banget bantu, cuman kalau buat pinjam duit gue juga lagi nggak ada duit. Akhirnya gue ngasih choice gitu, kayak kalau gue coba kumpulin beberapa orang-orang yang ada sekitaran gue yang mungkin lagi bisa berbagi, lu keberatan nggak? Ternyata dulur gue ini bilang, enggak, alhamdulillah bro, gue alhamdulillah kebantu banget. Akhirnya gue cobalah untuk sharing ke kanan kiri, ngasih tahu bahwa ada dulur gue di luaran sana yang sedang butuh bantuan, dan alhamdulillah terkumpul sekian dana yang mendekati kebutuhan untuk menutupi biaya rumah sakit tersebut. Di situ ada 2 poin yang menjadi concern gue gitu, yang akhirnya menjadi pemikiran gue. Masya Allah tabarakallah ya gitu, Allah tuh sayang sama gue, ngajarin sesuatunya dengan praktek yang diberikan kesadaran dalam hati. Di situ gue mikir 2 hal, kayak iya ya gitu, kenapa ya kita selama ini kalau mau ngasih tuh, mau ngasih sesuatu bentuk bantuan tuh kayak kebanyakan alasan gitu. Kayak banyak banget hal yang mempersulit kita untuk ngasih. Kayak gue pengen ngasih nih tapi gue gak ada duit gitu. Aduh gue pengen banget deh bisa support bantu, tapi gimana ya gue lagi gak mampu. Padahal, atau ya Allah boro-boro pengen ngasih gue aja lagi butuh dibantu gitu ya. Di situ gue berpikir, gue juga termasuk orang yang seperti itu dulunya anyway. Sampai akhirnya gue berpikir kayak, kenapa gue kepatri sama ngasih itu harus uang, harus materi, harus sesuai dengan apa yang dibutuhin gitu. Terkadang ngasih juga bisa bentuknya adalah sesuatu yang mensupport apa yang sedang dibutuhkan. Jadi artinya kayak gue lagi butuh duit buat bayar rumah sakit, gue nggak bisa ngasih duit, gue ngasih support nih supaya menunjang kebutuhan dia terisi, bantuan itu supaya bisa datang gitu. Buat gue kayaknya itu juga harusnya termasuk memberi, ya nggak sih? Kayak yang gue tahu pun di Islam, pemberian yang paling besar di mata Allah itu adalah pemberian yang di saat kitanya memberi dalam keadaan yang padahal kitanya juga butuh dikasih gitu. Dan di sisi lain gue juga jadi berpikir bahwa iya ya gitu, ngasih itu kewajiban di saat kita memang sadar bahwa kita tuh sebenarnya bisa bantu. Karena toh kita ini kan perantara, ya gak sih? Kayak emang Allah mau ngasihnya lewat kita. Kayak kita lagi butuh dibantu, ada orang yang butuh bantuan, Allah malah ngasih kita kemampuan untuk ngebantu si orang itu, sementara kebutuhan kita tidak terbantu. Sebenarnya menurut gue ini juga kita harus bijak melihatnya. Kalau gue secara pribadi gue melihatnya, wow luar biasa sekali ya, Masya Allah tabarakallah, terima kasih ya Allah kalau gue dikasih kesempatan bahwa gue masih dipercaya untuk menjadi orang yang bisa menyampaikan amanah ini. Ini kan amanah secara nggak langsung, ya nggak sih? Secara langsung, sorry. Ini amanah secara langsung dari Allah kepada kita untuk kita sampaikan rezekinya. Di situ ada godaan gitu, sih gue lagi butuh nih, kalau duit gue culasin dikit bisa padahal, tapi justru di situ hebatnya Allah mempercayakan kita. Artinya udah yang lagi butuh dapat rezeki, bantuannya, kita juga dapat rezeki dalam bentuk dipercaya sama Allah secara langsung untuk menyampaikan amanah ini. Semenjak itu akhirnya gue berpikir gue akan ikhtiar untuk terus seperti itu. Dan ini emang gak gampang karena berkaitan dengan ekonomi itu edan ya gitu. Otak tuh keganggunya gila-gilaan gitu. Akhirnya gue disitu berpikir untuk mencoba merubah mindset gue dalam memberi. Jadi artinya kalau kita mau ngasih, ya ngasih aja, karena yang penting hati kitanya memberi dan kita ada action. Ada sesuatu yang kita lakukan untuk mensupport. Toh yang paling penting kita tahu orang yang mau kita bantu ini bukan bohong gitu. Artinya di saat ada orang yang lagi butuh bantuan, zaman sekarang tuh kayaknya gampang banget kita cari tahu gimana caranya untuk kita tahu bahwa orang ini beneran bantuan bukan penipuan. Nggak susah juga untuk mengindikasi itu sebenarnya.
bisa di tracking. Apalagi orang yang minta tolongnya adalah orang-orang yang dekat di sekitaran kita, ada di lingkungan kita, yang kita kenal. Kayak misalnya di saat tadi yang cerita gue, orang yang dibantu ini kebetulan, yang lagi butuh dibantu ini kebetulan deket kenal sama gue. Jadi ya gue menjaminkan diri gue bahwa emang betul gitu ke orang-orang yang lagi gue sampaikan bahwa ini gue lagi ada yang butuh bantuan, kalau ada yang mau berbagi silahkan, dan jaminannya adalah gue karena gue kenal sama yang bersangkutan. Gue rasa itu juga sudah cukup luar biasa. Jadi di Japri episode ini, episode Ramadan ini gue pengen ngajakin teman-teman, mari kita berbagi atau memberi tanpa harus kebanyakan alasan dalam memberi. Mari kita memberi dengan mindset yang bahwa memberi itu tidak selalu materi. Mari kita memberi karena kita sadar bahwa kita ini hanya perantara Tuhan. Rezeki kan datangnya dari Allah ya, dan bisa datang lewat mana aja ya. Jadi ya kalau kita yang lagi jadi orang yang diamanahin sama Allah untuk menyampaikan rezeki itu, maka jadilah manusia yang amanah dalam menyampaikan rezeki itu. Gak usah sombong juga, tapi bersyukur karena kita dipercaya dan dipilih sama Allah untuk menyampaikan rezeki itu. Seperti biasa lur, penting gak penting, tonton aja dulu, siapa tahu ada yang penting ya. Anyway, jangan lupa di Cikopian, asik, dikopiin biar syahdu. Aduh ya Allah, nikmat hidup. Masya Allah. Mantap. Memberi, ya sudah sekedar memberi. Memberi, tak selalu harus materi. Memberi apa saja yang penting semuanya datang dari hati. Memberi karena kita sadar kita hanya perantara. Memberi, ya sekedar memberi. Memberi, ya sekedar memberi. Karena kita hanya perantara di mata Sang Kuasa. Pemberian Sang Kuasa diamanahkan kepada kita. Sampaikanlah kepada yang sebenarnya membutuhkannya, sesuai seperti apa yang diamanahkan Sang Penguasa. Memberi tanpa membatasi diri. Memberi semua dari hati. Karena memberi tak selamanya harus berbentuk materi. Yang penting memberi, semuanya datang dari dalam hati. Memberi, mari kita saling memberi. Memberi sesama makhluk yang ada di bumi. Karena memberi tak harus selalu dalam berbentuk materi. Karena memberi yang penting semua datang dari dalam hati. Karena memberi artinya kita dipercaya Sang Kuasa untuk menyampaikannya.